Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Belva Suma Pratiwi. Di sini kita akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktif, dan teori belajar humanistik. Simak penjelasan lebih lanjut mengenai teori behavioristik. Oke. Gaffney dan Berliner adalah 2 orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga bisa dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antar stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Teori ini belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon, bentuk dari stimulus yang berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh murid atau respon harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Berikut ini ada kelebihan dan kekurangan di teori ini. Bukan hanya teori, tapi manusia juga bisa mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti saya. Oke, ini adalah kelebihan dari teori behavioristik. Poin pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Poin kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk tidak mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Selanjutnya, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Selanjutnya, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur percepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori ini juga membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Selanjutnya, kekurangan dari teori behavioristik. Tidak semua pelajaran dapat dipakai teori belajar behavioristik. Selanjutnya, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Selanjutnya, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan diri sebagai murid pasif. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Berikut ini dan inilah
tentang teori behavioristik. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya. Saya undurkan diri, Belva Sukma Pratiwi dari Prodi Psikologi di Universitas Abdurrahman. Assalamualaikum.